Baik, sekarang kita akan lanjut ke Monday nomor 5. Monday nomor 5 sangat gampang banget karena kita tinggal memberikan respon terhadap sebuah pernyataan. Oke, coba kita latihan ya. Yang pertama, coba teman-teman dengar ya. 1番、島田さん、リンさんに私の研究室に来るように言ってください。 Oke, 1、伝えておきます。oke. 2、あ、私も一緒に行くんですか？ 3、研究室に行ったかどうかわかりません。 Hai,答えがIchiban ya teman-teman ya. Nah, di sini kelihatannya nggak susah ya, masih gampang ya. Tapi kita coba dengan latihan lagi ya. 1番、島田さん、リンさんに私の研究室に来るように言ってください。 Hai, artinya apa? Yes ya, jadi itu minta supaya si orang ini sampaikan ke Lingsang untuk datang ke ruangan ini teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita diberikan instruksi seperti itu nih teman-teman ya, kita jawabnya bagaimana? Coba dengar. 1、伝えておきます。 Tuh. 2、あ、私も一緒に行くんですか？ 3、研究室に行ったかどうかわかりません。 Hai,答えがIchiban. Kenapa? Karena yang berarti saya bakal menyampaikannya ke Lingsang. Nah, udah nomor 2 ya, dia kan bilang Watashi mo ishou ni ikun desu ka. Ini mungkin buat orang yang kebanyakan mikir bakal jawab nomor 2. Jangan ya teman-teman ya, jangan kebanyakan mikir. Ingat ya, instruksinya itu adalah untuk menyampaikan pesannya ke Lingsang supaya datang ke ruang rapat. Bukannya kita inisiatif berpikir, gue juga pergi nggak sih? Nggak perlu teman-teman ya. Terus nomor 3 itu sudah pasti salah ya. Masa dia bilang, gue nggak tahu kalau misalkan Lingsang itu sudah pergi ke ruang rapatnya atau belum gitu ya. Kan nggak ada teman-teman ya. Nah, buat berikutnya saya nggak akan menuliskan jawabannya dulu. Kita sama-sama latihan ya. Kita tinggal tunggu jawabannya doang, oke? Kita mulai. 2番、 Coba. 昨日のテニスの試合、たくさん練習したから勝てると思ったんだけど。1、勝てないと思ってたんだね。 2、おめでとう。よかったね。 3、え、負けちゃったの？ Hai,答えがyes, sambang ya. Di sini mungkin ada yang kekecu jawab nomor 1 ya. Kita bahas ya teman-teman ya. Coba dengar lagi. 2番、昨日のテニスの試合、たくさん練習したから勝てると思ったんだけど。 Oke, dia bilang apa nih? Kemarin itu ada pertandingan tenis. Oke, terus dia sudah banyak latihan. Terus kateru to omotan dakedo, berarti dia mikir dia menang. Tapi kalau misalkan ada seperti ini, artinya adalah yes, dia kalah teman-teman ya. Udah banyak latihan, gue pikir menang. Ternyata gue kalah. Berarti respon kita gimana? Coba kita dengar. 1、勝てないと思ってたんだね。 2、おめでとう。よかったね。 3、え、負けちゃったの？ Nah, kalau yang pertama dia itu bilangnya adalah katena itu omotetan dane. Berarti dia berpikir bahwa jadi lu berpikir kalau lu nggak menang ya. Salah teman-teman ya. Jangan mikir karena dia ngomong kateru gitu ya. Jadi mikirnya kita milih jawaban nomor 1 yaitu jebakan ya. Nomor 2 sarkas, anjir udah kalah juga. Nomor 3 ya, lu kalah padahal kan lu udah banyak latihan gitu loh konsepnya ya. Oke, udah mulai terbiasa teman-teman ya. Lanjut lagi ya. 3番、今日台所の掃除するの僕の番？ Buku nu bang. 1、わかった。掃除しておくね。 2、今日は私だよ。 3、掃除してくれたんだね。 Hai,答えが2番ya. Kenapa jawaban nomor 2 kita bahas ya. Coba dengar lagi. 3番、今日台所の掃除するの僕の番？ Buku nu bang artinya adalah yes ya, hari ini emang naik piket berbersihin kitchen atau dapur itu apakah hari ini piketnya gua kah? Nah, berarti responnya gimana? Coba kita dengar. 1、わかった。掃除しておくね。 Oke, gua beres-beres ya. 2、今日は私だよ。 Hari ini gua kok 3、掃除してくれたんだね。 udah bersihin buat gua ya, makasih ya. Nah, makanya jawaban tepat tuh adalah nomor 2. Kan dia konfirmasi apakah hari ini jadwal piket gua
Dia bilang, bukan, ini tuh jalan pikirnya gua. Nah, kalau misalkan level kayak JLPT di bawah N2, N3, salah langsung ngomong lah ya. Nah, makanya teman-teman jawabannya itu adalah nomor 2, yaitu adalah enggak, dan itu gua. Oke? Lanjut lagi nomor 4 ya. 4番、仕事でわからないことがあったら、 いつでも私に聞いて。 Gampang lah ya teman-teman. 1、いつ教えてもらえるんですか？ 2、はい。何かあったら伺います。 Keigo ya. 3、今の方がいいんですね。 Hai, Kotaiga. Ayo, apakah semua betul? Jawabannya adalah nomor 2. Mantap kalau udah betul ya. Yang salah kita latih lagi. 4番、仕事でわからないことがあったらいつでも私に聞いて。 Kalau misalkan di pekerjaan ada sesuatu yang tidak dimengerti, kapanpun tanya ke gua ya. Berarti kalau kita nih dibilang seperti itu, jawabnya gimana? Coba. 1、いつ教えてもらえるんですか？ Kapan ngajarin gua? Nyebelin aja deh. 2、はい。何かあったら伺います。 Oke, kalau ada apa-apa saya tanya ya. 3、今の方がいいんですね。 Nah, berarti jawabannya itu adalah nomor 2 ya. Kalau nomor 3 dia bilang apa? Ima no hou ga ii desu ne. Berarti yang sekarang lebih bagus ya. Kan nggak ada hubungannya aja, paling nggak jelas ya. Jangan sampai kalian tuh kekecoh di nomor 1 ya. Kapan ngajarin gua gitu, bukan teman-teman ya. Terus buat yang kagaimas, kalau nggak tahu kagaimas itu bisa kikimas atau kita juga bisa bilang untuk mengunjungi. Lanjut lagi, nomor 5 ya. Ayo teman-teman pasti bisa yuk. 5番、桜川の橋の工事、ようやく終わったみたいだよ。 Tuh, fokus. 1、結構時間かかったね。 2、早く終わってよかったね。 3、工事、もう少しかかるんだね。 Hai, Kotaiga. Ichibang ya. Kenapa? Di sini poin pentingnya adalah di bagian soal yang tadi dia menyebutkan satu buah kotoba yang bagus banget. Coba kita dengar ya. 5番、桜川の橋の工事、ようやく終わったみたいだよ。 Nah, dia bilang apa? Yoyaku owata mitai da yo. Yoyaku itu artinya adalah kita gunakan ketika ada suatu hal yang memakan waktu sangat lama atau lumayan lama ya. Berarti kalau misalkan ada orang ngomong kayak gini, kita responnya gimana? Iya ya, lama juga. Akhirnya selesai ya kan? Berarti 1、結構時間かかったね。 lumayan makan waktu ya. Nah, jawabannya. 早く終わってよかったね。 Untung cepat selesai. Kan dia bilang makan waktu lama. 3、工事、もう少しかかるんだね。 Katanya masih butuh waktu lagi ya. Nah, di situ teman-teman ya, kita harus belajar yoyaku itu artinya adalah benar-benar makan waktu. Makanya respon kita pasti bilangnya ya makan waktunya lama. Nah, kalau nomor 2 dia tuh bilangnya adalah hayaku. Kalau nggak ada hayaku yang penting lah ya. Kan kalau hayaku kan artinya cepat selesai, tapi kan di sini responnya lama selesai. Kalau nomor 3 dia bilang ternyata masih butuh waktu. Padahal kan dia udah bilang kalau sudah selesai, makanya salah ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Lanjut lagi. 6番、 Yuk, saya bantu yuk, Bang. 山田さん、もしできたら山田さんに頼みたい仕事があるんだけど。 Ada nih yang pengen gue minta tolong. 1、 Gimana yuk? では、今から頼んでみます。 Apa coba? 2、まだできてません。 Masih belum jadi. 3、はい。どんな仕事ですか？ Nah gitu ya. Dia bilang kan kalau misalkan nggak apa-apa gue pengen minta tolong dong. Terus katanya adalah iya mau minta tolong apa gitu ya. Coba kita dengar teman-teman ya. 6番、山田さん、もしできたら山田さんに頼みたい仕事があるんだけど。 Nih, kalian tuh kalau bisa ngerti pertanyaan gampang. Dia bilang apa nih ya? Nah, berarti kalau misalnya kita minta tolong ke orang, kita nih sebagai orang yang minta tolong, bakal jawabnya gimana? Antara ya mungkin bisa atau enggak kan teman-teman. Coba kita dengar responnya. 1、では、今から頼んでみます。 2、まだできてません。 3、はい。どんな仕事ですか？ Ya, paling tepat yang nomor 3 lah ya. Oh iya, kenapa mau minta tolong kerjaan apaan gitu. Kalau nomor 2 ya, Dewa Imakara Tanon Demimas, berarti si Yamada Sang itu baru akan minta ke orang lain. Padahal kan salah ya.
Si cowok tadi itu mau minta tolong ke Yamada-san, bukan minta tolong Yamada-san minta tolong ke orang lain, makanya batsu. Terus nomor 2, mana dekite imasen, artinya adalah masih belum jadi atau masih belum selesai. Ngomong apa coba nggak ada hubungannya ya. Lanjut lagi. 7番 Mana bang? Yuk. チェン君が日本で仕事の面接受けるって言ってたね。うん決まればいいね。決まればいいね。Oke. 1、きっと大丈夫だよ。大丈夫だよ。 2、決まってよかった。お祝いしよう。 Masih belum ya, cepet banget. 3、面接うまくいかなかったんだね。 Masih belum ya. Jawaban yang tepat adalah nomor 1 ya. Coba kita dengar lagi dari bagian audionya. Yuk. 7番チェン君が日本で仕事の面接受けるって言ってたね。決まればいいね。 Dia bilang apa? Yes, katanya Chen ini akan mengikuti Mensetsu untuk bekerja di Jepang. Kimane bai ini artinya adalah kalau misalkan dia lulus lah ya, untung lah ya. Nah, berarti ini kan harapan kita sebagai temannya ngomongnya apa? Coba dengar. 1、きっと大丈夫だよ。 Pasti aman lah. 2、決まってよかった。 Untung Oh, kita iya, gimana? Yuk kita rayain. 3、面接うまくいかなかったんだね。 Ternyata nggak lulus ya. Nah, makanya jawaban yang tepat itu adalah nomor 1, oke? Lanjut lagi, nomor 8. 8番いろいろな授業があるけど、上田先生の授業ほど難しい授業はないよね。 Oke, bunpo nih mau pronunciasinya ya. 1、 Coba latihan. 確かに難しくないね。 2、うん。私も難しいと思う。 3、え、今日は授業ないの？ Oke, jawaban yang tepat adalah nomor 2 ya. Jangan kekecoh di nomor 1 ya. Coba kita bahas ya. Yuk, latihan lagi yuk. 8番いろいろな授業があるけど、上田先生の授業ほど難しい授業はないよね。 Nah, artinya apa? Berarti banyak kelas, tapi nih Bumpo Hodo sama Wanai artinya adalah tidak ada kelas yang sesusah kelasnya si Ueda Sensei gitu. Berarti responnya gimana? 1、確かに難しくないね。 Iya ya, nggak susah. Salah dong, kan susah. 2、うん。私も難しいと思う。 Iya, gue juga nggak susah banget. 3、え、今日は授業ないの？ Hah? Hari ini nggak ada kelasnya. Nomor 3 paling absurd teman-teman ya. Nih, jangan sampai kejebak ya. Kalian pasti lemah di sini nih, salah satu ya. Nggak boleh teman-teman ya. Sekali lagi saya ulang, kalau ada Hodo sama Nai, berarti tidak apa? Misalkan tidak sesusah, berarti tidak sesusah kelasnya Ueda Sensei gitu. Ya, lanjut teman-teman ya. Lanjut. 9番斉藤さん、うん来週の会議に出席してもらえないでしょうか。ご意見をお聞きしたいことがありまして。 Oke, gue ya. Ayo latihan yuk. 1、 Saya nggak bantu. じゃあ出席してもらえるかどうか聞いてみます。 2、来週出席してくれないんですか？ 3、来週は急に出張が入ってすみません。 Hai, kotai ga sambang. Di sini pasti pada pusing ya karena keigo ya. Coba kita latihan lagi ya. Yuk. 9番斉藤さん、来週の会議に出席してもらえないでしょうか。ご意見をお聞きしたいことがありまして。 Nah, dia bilang apa? Yes ya, jadi dia itu meminta tolong supaya rapat minggu depan bisa nggak ikut gitu. Soalnya gue pengen tanya pendapat lu. Oke, berarti respon kita gimana? Kalau misalkan ada orang yang nanya ke kita, bisa nggak lu ikut rapat? Gue pengen nanya lu sesuatu. Jawaban kita adalah 1、じゃあ出席してもらえるかどうか聞いてみます。 2、来週出席してくれないんですか？ 3、来週は急に出張が入ってすみません。 jawaban tepat adalah nomor 3 ya. Kalau nomor 1 ya, Jashuseki shite moraeru kadoka kiite mimasu. Berarti dia bakal bertanya ke orang lain apakah dia bisa daftar atau enggak. Padahal yang ditanya itu adalah diri kita gitu loh. Makanya nomor 1 salah ya. Nomor 2, Raishu shuseki shite kurenain desu ka? Nah, berarti dia bilang ke perempuannya, lu minggu depan gak bisa ikut rapat. Salah juga, karena kan justru perempuannya ikut rapat, dia pengen minta kita ikut rapat. Salah.
Nah, nomor 3 yang dibilang apa? Minggu depan gue itu ada mendadak ini bisnis trip, jadinya sorry ya gue nggak bisa gitu. Nah, itu baru jawaban betul ya. Hai, minasan otsukaresama sama desta ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini ya. Mungkin di bagian terakhir cokainya nggak susah teman-teman ya, pasti udah pada bisa. Cuma tolong hati-hati di bagian keigo. Oke, sama yang paling penting itu adalah memahami yang siapa yang ngomong untuk siapa. Jangan sampai kalian bingung, jangan sampai kalian mabuk. Jelas ya? Hai, sekian doga deh. Sensei matematika. Bye bye.